Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Moms. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Semoga selalu sehat dan happy bersama keluarga. Nah, sore hari ini nice menjumpai Moms semua. Tentunya kita live Instagram spesial bersama Dr. Reza Fahlevi, dokter spesialis anak. Dan tema live IG kali ini adalah nutrisi optimalkan tumbuh kembang anak. Seperti apa serunya? Moms harus terus menyaksikan selama 1 jam ke depan dari sekarang ya. Dan pastinya akan ada 2 penanya yang beruntung yang akan kami kirimkan hadiah. Jadi jangan lupa screenshot pertanyaan Mom dan juga activity live Instagram sore hari ini. Jangan lupa tag It's Nice Live dan juga tag Dr. Reza. Nah kalau gitu langsung saja yuk kita invite Dr. Reza untuk bergabung bersama kita di sini. Assalamualaikum dokter, kita sedang mencoba menghubungi dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam. Halo Mbak Sinta. Halo Mam. Kabar? Alhamdulillah kita bisa bergabung ya dok sore hari ini. Nah, dokter senang sekali di beberapa bulan yang lalu Nice juga sempat talk show dengan dokter ya dok ya Ya, di betul Mbak. akhir tahun kemarin dan alhamdulillah kali ini kita diberikan kesempatan lagi untuk bisa bertemu dengan dokter di live Instagram sore hari ini dengan tema nutrisi optimalkan tumbuh kembang anak. Mudah-mudahan sore hari ini akan bermanfaat sekali ya dok ya untuk mom semua. Dokter sebagai Panggilannya iya, apa ya? Panggilannya Mams ya. iya, nice mom dok. Boleh Oh, disapa dulu dokter, mungkin ada yang baru menjadi followers nice gitu dan juga untuk yang baru bergabung. baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon maaf ya agak terlambat karena ada rapat tadi ya. Perkenalkan saya Dr. Reza Falevi, dokter spesialis anak. Saat ini berpraktek di Jakarta dan juga aktif untuk edukasi di sosmed. Nah, hari ini senang banget saya mengucapkan terima kasih kepada Nice ya yang telah mengundang saya karena kita akan berbincang mengenai nutrisi pada anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk mam semuanya, kalau ada pertanyaan jangan lupa nanti ditulis di kolom komentar ya. Nanti akan kita jawab bareng-bareng Mbak Sinta. Siap, terima kasih dokter untuk perkenalannya. Langsung saja ya dok ya, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, nanti juga akan di-mix nih dengan pertanyaan yang datang dari Nice Mom. Untuk pertama pertanyaannya ini dok, bagaimana sih dok sebenarnya dan sebesar apa peranan penting dari sebuah nutrisi, tentunya yang seimbang ya dok ya, untuk tumbuh kembang anak? Yes, ini jawabannya penting banget. Kenapa? Karena gini, ada banyak faktor yang mempengaruhi untuk tumbuh kembang optimal seorang anak ya. Mulai dari faktor genetik, kemudian riwayat kelahiran, riwayat kehamilan, stimulasi misalnya, kesehatan anak secara umum ya, dukungan kasih sayang emosional. Tapi salah satu faktor yang paling dominan dan paling berperan adalah nutrisi ya, terutama pada awal kelahiran sampai 1.000 hari pertama kehidupan. Jadi mulai dari kehamilan sampai anak berusia 2 tahun itu disebut sebagai 1.000 hari pertama kehidupan. Pada fase itu pertumbuhan dan perkembangan anak terjadi sangat pesat, gitu. Bahkan 10 sampai 80% masa otak bertumbuh dan berkembang pada 1.000 hari pertama kehidupan. Nah, untuk memenuhi hal tersebut, makanya nutrisi yang tepat penting. Ya. Tepat ini apa sih? Yang pertama memang sesuai dengan proses untuk makan anak, artinya 0 sampai 6 bulan diberikan ASI saja. Kemudian mulai 6 bulan dia sudah mulai mendapatkan makanan pendamping ASI atau ekspasi ya, dengan naik tekstur bertahap. Tadinya 6 sampai 9 bulan teksturnya halus, kemudian 9 bulan ke 12 bulan naik teksturnya yang kasar, 12 bulan ke atas naik teksturnya makanan keluarga, hingga 2 tahun itu empasi ditambah dengan ASI ya. Setelah 2 tahun ASI disapih, kemudian baru mulai makan makanan keluarga seperti biasa gitu. Nah, proses pemberian nutrisi yang sesuai tersebut termasuk di dalamnya kualitas dan kuantitas nutrisinya itu penting sekali gitu untuk membuat anak itu bisa bertumbuh sesuai dengan kurva pertumbuhannya. Jadi berat badannya sesuai, kemudian tinggi badannya sesuai, lingkar kepalanya sesuai gitu. Apa hubungannya dengan perkembangan? Ternyata pertumbuhan ini dia juga berhubungan dengan perkembangan. Kalau anak memiliki masalah nutrisi, otomatis perkembangannya juga akan terlambat. Jadi inilah Hmm. pentingnya ya, sekali lagi saya highlight pentingnya pemberian nutrisi yang tepat untuk anak. Seperti wah luar biasa kompleks berarti ya dok ya nutrisi ini
mempengaruhi tumbuh kembang anak. Nah, yang harus diwaspadai atau dibenahi ketika mungkin sekarang anaknya sudah masuk di tahun pertama dan baru mendengar penjelasan dokter, ternyata sekompleks itu. Bagaimana dok kita untuk membenahinya dok? Oke. Nah, pemberian nutrisi anak tadi, dia harus ada beberapa komponen yang diperhatikan. Pertama, tahap-tahap pemberian nutrisi, ya. Kemudian kita juga harus memperhatikan kandungannya, gitu. Jadi tidak hanya jumlah, kadang-kadang kan orang tua tuh hanya yang penting anaknya bisa makan, apa yang penting makan, gitu ya. Nah, tapi ternyata nutrisi itu nggak bisa sembarangan. Komposisinya harus seimbang, artinya ada makronutrien yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak. Kemudian ada mikronutrien yang terdiri dari beberapa jenis vitamin dan mineral. Gitu. Nah, kalau kita lihat pola makan sekarang kan banyak, misalnya pola makan yang rendah protein, misalnya ya, hanya saja gitu. Nah, ini harus kita perbaiki karena makronutrien dan mikronutrien ini harus kompleks ya, dia harus dapat diberikan atau diberikan pada anak secara optimal. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan berapa kali pemberian makan pada anak. Jadi tadi kita bicara dari segi kualitasnya. Kualitas juga penting. Jadi anak-anak itu makannya 3 kali sehari dan waktu snack hanya 2 kali sehari. Jadi ini semua penting diperhatikan agar pemenuhan nutrisi baik kualitas maupun kuantitasnya terjaga dengan baik. Nah, cara pemberian makan juga penting diperhatikan. Artinya orang tua juga penting untuk memperhatikan yang namanya feeding rules, cara pemberian makan pada anak, ya, agar proses makan itu berlangsung dengan baik. Misalnya anak itu makannya 30 menit, kalau lebih dari itu diangkat makanannya. Suasana makan harus yang netral, bebas distraksi. Kemudian pemberian makan harus dengan cara responsif, tidak dengan marah misalnya, ya. Kemudian kita juga memperhatikan, maksudnya pada saat pemberian makan, ya, lingkungan misalnya, kalau misalnya ada makanan yang jatuh atau kotor, itu nanti dilap setelah selesai pemberian makan. Kemudian di antara waktu makan dan snack itu hanya boleh diberikan air putih. Dan harus jeda juga nih antara pemberian makan dengan snack, pemberian makan dengan susu itu harus ada jedanya. Karena kalau misalnya baru diberikan makan, misalnya 10 atau 30 menit yang lalu, kemudian diberikan kue misalnya, terus diberikan makan, maka anaknya tuh akan merasa kenyang. Jadi ini juga harus diperhatikan agar proses makan itu juga berlangsung dengan baik. Wah, ternyata banyak sekali yang perlu dibenahi ya dok ya. Nah dokter, kita masuk ke pertanyaan dari yang sudah dikirimkan oleh Moms yang ada di kolom komentar nih dok. Ada Moms Yuni tadi saya lihat menanyakan bagaimana cara kita mengetahui bahwa si kecil sudah cukup nutrisinya atau belum. Oke, nah cara mengetahuinya adalah dengan cara pemantauan pertumbuhan ya. Jadi kita lihat kenaikan berat badannya harus sesuai dengan pertumbuhan. Itu yang paling penting. Tinggi badannya juga. Jadi banyak kan orang tua hanya aware terhadap berat badannya saja, tapi kadang-kadang nggak aware tinggi badan. Karena tinggi badan juga penting diperhatikan, karena kan sekarang juga angka stunting di Indonesia masih tinggi ya. Betul. Tinggi badan, berat badan dan lingkar kepala itu parameter pertumbuhan yang penting diperhatikan. Untuk anak usia di bawah setahun itu dianjurkan ya Mbak Sinta, pemantauan pertumbuhan ini setiap bulan. Jadi setiap bulan datang ke fasilitas kesehatan, entah itu rumah sakit, puskesmas, posyandu dan lain untuk diukur berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Untuk anak usia 1 tahun sampai 2 tahun itu per 3 bulan perlu dilakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan ya. Kemudian pada usia 2 tahun sampai 6 tahun itu per 6 bulan dan di atas itu perlu pemantauan pertumbuhan atau status usia itu per tahun. Jadi ini juga penting diperhatikan. Kalau misalnya kita kadang-kadang nggak aware atau suka misalnya 6 bulan sekali, gitu. Nah kadang-kadang kalau ada masalah gizi kita nggak bisa mendeteksinya secara dini, gitu. Jadi seringnya datangnya udah dalam kondisi terlambat gitu untuk dilakukan. Padahal kalau dilakukan pemantauan rutin secara teratur, kita lihat bulan ini nggak naik aja berat badannya, kita udah bisa antisipasi gitu. Jangan sampai nanti dia menjadi stunting gitu. Oh, kenaikan berat badannya sangat sedikit, tidak sesuai dengan target, seharusnya bisa langsung memberikan intervensi gitu. Sehingga dia dapat kembali ke kurva yang seharusnya. Jadi itu cara mengetahui. Oke, buat Mom Yuni perlu digarisbawahi untuk pemantauan ya dok ya. Pemantauan perkembangan anaknya. Oke, ada lagi nih dok, Mom Septi Pamungkas menanyakan, apakah malnutrisi pada anak bisa menyebabkan stunting? Mungkin bisa dijelaskan dulu dokter, malnutrisi ini apa sih dok? Mungkin bagi moms yang belum mengetahuinya. Oke, baik, bagus sekali pertanyaannya. Nah, dikatakan malnutrisi, kan banyak
berpikir bahwa malnutrisi ini hanya gizi buruk misalnya ya. Nah, padahal Mm-mm. sebenarnya malnutrisi adalah kondisi gizi yang tidak sesuai, artinya bisa kurang, bisa lebih. Jadi kondisi overweight, obesitas Oh. masuk ke dalam malnutrisi ya. Nah, kemudian gizi kurang, gizi buruk itu juga termasuk ke dalam malnutrisi. Nah, malnutrisi ini ada yang sifatnya akut, ada yang sifatnya kronis. Nah, parameter untuk akut itu adalah berat badan. Jadi biasanya kalau misalnya anaknya sakit, berat badannya nggak naik. Gitu. Tapi apabila ini terjadi terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, misalnya lebih dari 3 bulan, maka tidak hanya berat badan yang akan terpengaruh, tapi juga tinggi badan. Gitu. Jadi tinggi badan Mm. ini adalah parameter nutrisi yang bersifat kronik. Nah, kalau misalnya tinggi badan yang nggak naik optimal, ini bisa memicu terjadinya. Jadi malnutrisi memicu stunting, jawabannya benar, yaitu malnutrisi kronik, yaitu kekurangan berat badan atau kenaikan berat badan yang tidak baik yang berlangsung secara dalam jangka waktu yang lama, itu bisa menyebabkan terjadi stunting. Wah, eh, perlu kita ininya juga ya dok ya, pahami bahwa malnutrisi itu bukan hanya kekurangan, tapi kelebihan juga. Dan Ya. apabila kekurangan bisa menyebabkan stunting. Nah dok, kembali lagi ke nutrisi. Mom Rina M39 akunnya menanyakan apakah makanan MPASI juga berperan penting dalam mencukupi kebutuhan nutrisi si kecil. Mungkin ada hubungannya dengan ASI karena pada saat MPASI kan masih juga mengkonsumsi ASI nih dok. Kira-kira prosentasenya seberapa banyak dok? Mungkin bisa mengingatkan moms kembali nih dok. Oke, ini makasih ya, pertanyaannya itu antusias dan bagus-bagus banget, alhamdulillah. Oke, jadi gini, pada usia 0 sampai 6 bulan itu 100% kebutuhan anak itu bisa dipenuhi dari ASI saja. Tapi menginjak usia 6 bulan ternyata ASI saja sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Pada usia 6 bulan sampai 9 bulan, itu ASI hanya bisa memenuhi kebutuhan anak sekitar 60 sampai 70%. Sehingga 30 sampai 40%-nya perlu diberikan empasi. Pada usia 9 bulan sampai 12 bulan, itu ASI ternyata hanya bisa memenuhi kebutuhan nutrisi anak 50%, sehingga 50%-nya harus diberikan empasi pada usia 9 bulan sampai 12 bulan. Nah, pada usia 12 bulan ke atas, udah kebalikan. Justru ASI hanya bisa memenuhi 30% dan makanan empasi lah yang memenuhi 70%. Jadi penting sekali pemberian empasi sesuai dengan jadwalnya, artinya pas di usia 6 bulan, nggak boleh terlambat dan nggak boleh terlalu cepat juga, ya. Dan komposisinya juga harus ditingkatkan secara bertahap. Hmm. Berapa banyak sih? Jadi kurang lebih itu kalau untuk anak usia 9 bulan sampai 6 bulan sampai 9 bulan itu porsinya dari 3 sendok makan sampai setengah mangkuk yang ukuran 100 250. Jadi kurang lebih 125 mili gitu. Diberikan berapa banyak? 2 sampai 3 kali sehari dengan selingannya 1 sampai 2 kali sehari. Pada usia 9 bulan sampai 12 bulan porsinya ditambah lagi. Yang tadinya setengah mangkuk ditambah 3/4 mangkuk gitu. Dengan juga makan 3 sampai 4 kali sehari dan 1 sampai 2 kali sehari. Pada usia 12 bulan ke atas itu ditambah lagi porsinya. Jadi 1 mangkuk yang ukuran 250 mili dengan frekuensinya juga 3 sampai 4 kali dan selingannya 1 sampai 2 kali. Jadi memang ditingkatkan baik dari segi jumlah maupun dari segi frekuensinya secara bertahap, ya. Juga teksturnya dinaikkan secara bertahap. Yang tadinya buburnya masih lumat pada usia 9 sampai 12 bulan, 6 sampai 9 bulan, kemudian menjadi bubur kasar pada usia 9 bulan ke atas, nasi tim pada usia 10 bulan ke atas, dan akhirnya bisa makan makanan keluarga pada usia 12 bulan ke atas. Wow, berarti jenjangnya, ibarat orang berkerja, jenjang karirnya terus bertahap ya dok ya? Bertahap, benar. Jadi nggak mungkin dia langsung tiba-tiba makan itu langsung udah kondisinya seperti makan keluarga, nggak mungkin. Karena kan pasti ada proses adaptasi juga dari saluran cerna. Yang tadinya dia hanya mengkonsumsi makanan cair yaitu ASI, Mm-mm. kemudian menuju ke yang padat, otomatis ada peralihan yaitu dari bubur halus, bubur kasar, naik secara bertahap. Iya. Nah, masih bicara soal MPASI, dokter. Oh, yang tadi dokter katakan bahwa yang tadinya hanya minum ASI ya dok ya, dia dikenakan MPASI. Pasti kan ada penyesuaian nih dok. Bagaimana untuk bayi-bayi yang memiliki alergi terhadap unsur jenis gizi tertentu dok? Untuk mencukupi nutrisinya itu, bagaimana yang harus dilakukan oleh para moms dok? Baik, jadi pada bayi-bayi yang memiliki alergi, maka langkah yang harus dilakukan adalah pencegahan terhadap bahan makanan yang terbukti menyebabkan dia alergi. Jadi misalnya
bayinya dari sebelumnya ada alergi protein susu sapi misalnya, maka pada fase dia mendapatkan empasi, jika dia masih dalam fase eliminasi, maka kita menghindari makanan-makanan yang mengandung protein susu sapi tersebut gitu. Nah, kemudian ada juga misalnya alergi terhadap telur, maka kita hindari makanan-makanan yang mengandung telur gitu. Tapi yang paling penting adalah kita harus mengetahui dengan benar dulu apakah itu alergi atau bukan. Karena bisa juga suatu kejadian koinsiden. Misalnya dia suatu hari anaknya telur gitu ya. Kemudian ada merah-merah di kulitnya, tapi ternyata dia misalnya habis gigit semut atau ada paparan yang lain gitu. Nah, ini kan tidak terbukti alergi. Dikatakan alergi itu adalah kalau kondisinya itu adalah kronik dan berulang. Jadi misalnya satu kali ikan telur dia muncul gejalanya ya, gejalanya itu bisa kulit, saluran cerna atau saluran nafas, kemudian menghilang. Diberikan lagi, berulang lagi kejadian yang sama, maka kita bisa mencurigai itu sebagai alergi. Nah, langkahnya apa? Kita hindari dulu makanan itu selama 1 bulan. Kemudian setelah 1 bulan kita cobakan lagi. Kalau muncul gejala yang sama lagi, maka kita hindari selama 6 bulan. Gitu. Nah, tapi highlight di sini adalah kita nggak perlu menghindari jenis makanan yang lain yang tidak terbukti menyebabkan alergi. Karena banyak orang tua yang parno, gitu. Padahal anaknya tuh hanya telur, tapi parno dengan semua jenis protein. Jadi parno dengan ikan, parno dengan ayam, daging sapi, dan lain gitu. Padahal belum tentu dia alergi suatu jenis makanan, pasti alergi makanan lain belum tentu gitu. Jadi yang perlu dihindari itu hanya makanan yang terbukti menyebabkan dia alergi. Kalau yang nggak terbukti menyebabkan dia alergi, maka nggak perlu dihindari. Karena apa? Kalau semakin banyak kita menghindari makanan yang sebenarnya nggak perlu dihindari, maka potensi dia mengalami kekurangan nutrisi juga akan sakit ya, karena komposisi makanan atau jenis makanan yang bisa menjadi pilihan itu juga semakin sedikit ya. Jadi dalam tanda kutip mengalergikan anak yang memang sebenarnya dia itu alergi dengan makanan tersebut. Baik, dokter. Jadi, apakah ini juga nanti bisa bikin anaknya picky eater nggak sih, dok? Kalau Ya, mamanya terlalu takut-takut. betul. Jadi gini, pada fase awal-awal pemberian empati, kita perlu memberikan rasa empati itu sebanyak-banyaknya kepada anak agar anak itu mengenali rasa. Ya. Nah, kalau kita lambat untuk proses mengenal rasa ini, maka ada potensi anak itu daya adaptasinya terhadap rasa baru itu nggak cepat gitu, sehingga dia bisa bertumbuh dengan pinter atau milih makanan yang berbeda. Jadi kalau bisa pada fase awal-awal itu, misalnya hari ini mau memberikan jenis makanan ini, besok kita ganti. Besok, jadi udah nggak diaduk lagi cara misalnya 3 hari menu yang sama, kemudian baru ganti gitu. Udah sekarang itu udah nggak diaduk lagi, jadi kita ganti-ganti. Mungkin 1 hari sama, tapi besok ganti menu yang lain. Sehingga dia terpapar banyak rasa dan dia bisa lebih banyak beradaptasi terhadap rasa. Tapi kalau di saat alerginya lagi muncul misalnya, dok, yang harus dilakukan itu apa, dok? Atau pasti kan menghadapi ketidaknyamanan dari si bayi ya, dok ya. Mungkin bisa mengganggu proses makan. Kalau sampai separah itu, dok, yang harus dilakukan apa sih, dok, sebenarnya? Baik, ya jadi pada kondisi tersebut sebaiknya berkonsultasi ke dokter. Yang bisa dilakukan oleh orang tua tadi kan menghindari makanan yang menjadi alergi. Kemudian kita konsultasikan ke dokter karena kadang-kadang ada gejala misalnya sangat gatal anaknya, atau bisa juga gejala pada saluran cerna, anak jadi muntah, jadi diare, atau gejala pada saluran nafas, anaknya nafasnya prok-prok terus, bunyi-bunyi terus, pilek terus gitu ya. Pada kondisi tersebut sebenarnya dokter nanti akan memberikan obat-obat. Apakah putus-putus? Putus-putus ya? Iya, dokter. Di saya nyampainya putus-putus, dok. Iya. Saya ulang ya. Saya ulang ya. Ya. Jadi Iya, baik. yang bisa dilakukan orang tua adalah kita menghindari makanan-makanan yang jadi pencetus alergi tersebut. Kemudian kita konsultasikan ke dokter. Nanti dokter akan memberikan obat-obatan khusus ya, untuk mengurangi gejala dan memberikan indikasi yang tadi saya katakan. Berapa lama dia dari makanan tersebut dan berapa lama nanti dia perlu mencobakan kembali makanan tersebut. Karena alergi ini juga alergi makanan ini nggak selama-lamanya gitu. Jadi kita menghilang dengan jadi makanya kita coba lagi. Tapi kalau masih ada sekolah 6 bulan baru dicobakan lagi. Jadi sebagian anak dia akan menghilang dengan sendirinya. Tapi ada juga sebagian yang menetap hingga dewasa ada juga. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh orang tua.
Oh, baik dokter. Nah, kalau tadi bicara soal alergi yang harus dibuktikan dulu ya dok ya, baru dihindari. Ada pertanyaan dari Mom Hidayatul Masrurin. Bagaimana makanan apa yang boleh dan tidak boleh diberikan pada anak pada usia tertentu? Di sini disebutkan seperti kacang atau selai kacang mungkin dok. Atau Ya. adakah kategori lain yang memang harus dihindarkan? Selama anak itu nggak ada riwayat alergi sebelumnya, ya sebenarnya nggak ada yang perlu dihindari. Jadi boleh-boleh aja apapun. Tapi kalau dia ada riwayat alergi, misalnya ada riwayat alergi protein sapi sebelumnya, sebelum dia mulai makan, maka ya tadi beberapa makanan yang bisa menyebabkan atau mencegah alergi misteri ya seperti telur, seafood dan lain bisa dicoba belakangan. Jadi awal-awal kita coba dulu jenis protein. Kebanyakan sih alergi itu dicetuskan oleh protein, sumber protein. Tapi bisa juga jenis makanan-makanan yang bukan makanan utama sumber protein bisa juga sih mencetuskan alergi. Gitu ya. Tapi mungkin kalau madu ada usia tertentu ya dok ya? Oh iya, kalau madu iya, kalau madu itu di atas tahun baru bisa diberikan. Tapi kaitannya bukan untuk alerginya sebenarnya, tapi kaitannya dalam madu tersebut ada spora botulinum yang di saluran bayi itu belum mampu untuk menetralisirnya sehingga bisa menyebabkan Oh, kondisi yang sebagai infant botulism. Itulah kenapa kalau madu ini dianjurkan pemberiannya di atas usia 1 tahun. walaupun hanya untuk rasa manis-manis, tapi tetap bahaya ya dok ya. Ya, itu. Baik dokter, kita coba lagi mencari pertanyaan nih dok. Banyak. Dari banyak dokter. Mom Serelia, dok, apakah penggunaan kaldu instan untuk memenuhi kebutuhan gizi hewani anak dokter? Nah, apakah boleh nih dok mengganti kaldu instan dengan protein hewaninya? Oke, ya ini kadang-kadang juga banyak salah kaprah ya gini guys. Betul. Jadi saya pernah suatu hari praktek ya sebagai dokter spes anak. Gitu. Jadi saya kalau anak di atas 6 bulan itu saya tanya ke orang tuanya, gimana makannya gitu, gimana invasinya, saya tanyakan. Iya dok, invasinya dibuat pakai apa bu? Jadi nasi saya masak bubur, terus ayam saya buat kaldu, saya campurin deh itu kaldunya, saya berikan pada anaknya. Oke, nah daging ayamnya sendiri dikasih nggak bu ke anaknya? Enggak, kan kaldunya aja dok dicampur dengan nasi. Jadi jangan salah, kalau kaldu itu dia kan lebih kepada untuk rasanya ya, Betul, karena dokter. secara Aroma juga. alamnya gitu. Tapi sebenarnya tuh konten dari nutrisinya itu nggak ada di sana, gitu ya. Ada pun sedikit, nggak banyak. Jadi nggak hanya kaldu saja, tapi perlu proteinnya itu sendiri. Misalnya kaldu ayam. Jadi nggak cuma kaldunya aja, tapi serat dagingnya juga diberikan. Kaldu daging, serat dagingnya juga harus diberikan gitu. Jadi kalau hanya misalnya karena kaldu instan gitu ya, itu kaldu instan boleh-boleh aja sebagai penambah aroma dan rasa, tapi jangan lupa tetap harus memberikan sumber proteinnya gitu, untuk kecukupan nutrisi anak. Iya. Terima kasih dokter. Kita lanjut lagi ya dok ya, bacakan pertanyaan. Ada dari Ya, Mom Elan dokter. Anakku dari usia 6 bulan sampai sekarang mau 8 bulan selalu GTM. Padahal sudah dicoba segala cara. Apakah itu berbahaya dan mengakibatkan stunting jika lebih suka ASI dibanding makan dokter? tuh. Nah, jadi tadi kan kita sudah jelas proporsi-proporsinya 6 bulan, bulan itu asli 70%, 30%. 9 bulan sampai 12 bulan 50-50, jadi 50% asli, 50% invasi. 12 bulan ke atas itu lebih banyak proporsi invasi, jadi invasi 70%, aslinya 30% ya. Jadi itu penting untuk diperhatikan. Karena kalau dia kurang, misalnya makanan yang sedikit tapi aslinya lebih banyak pada usia lebih 1 tahun, maka dia akan kurang nutrisi. Nanti berisiko mengalami malnutrisi ya, dan bisa juga mengalami stunting gitu. Nah, kalau misalnya anaknya ada problem makan, katakanlah GTM, nah ini juga kita harus cari tahu penyebabnya apa. Apakah penyebabnya mungkin hanya karena dia bosan dengan itu aja gitu ya, atau mungkin bosan dengan rasa makanannya bisa jadi gitu. Atau mungkin sedang tumbuh gigi, ada sariawan di mulut gitu. Atau mungkin ada penyebab-penyebab lain gitu. Mungkin dia mengalami infeksi saluran kemih, mengalami ada penyakit TB misalnya, ada GERD, anemia dan lain, itu semua juga bisa berpengaruh terhadap nafsu makan sehingga anaknya nggak makan gitu. Jadi kalau memang berlangsung dalam waktu yang lebih dari 2 minggu GTM-nya,
saya sarankan untuk konsultasi nih ke dokter spesialis anak agar nanti dicari penyebabnya apa. Semakin cepat kita ketahui penyebabnya, semakin cepat kita atasi, semakin cepat kita memperbaiki pola makan pada anak, maka resiko dia mengalami gangguan gizi juga semakin berkurang. Karena kita dapat melakukan intervensi agar dia naik lagi kurva pertumbuhannya sesuai dengan jalurnya. Jadi jangan lama-lama kalau anak GTM dibiarkan begitu saja ya. Paling lama ada berapa sih dok toleransinya? Berapa hari yang bisa ditolerir? Selama 2 minggu. Kalau Hmm. udah 2 minggu masih GTM kita konsultasi. Wah, berarti harus langsung ke dokter spesialis anak ya dok ya, biar diketahui apa yang menjadi penyebabnya. Baik, masuk lagi dok ke pertanyaan dari Mom Septi Pamungkas. Bagaimana melatih bayi yang sudah mulai tumbuh gigi agar bisa mulai makan makanan padat, dokter? Wah, memberikan stimulus nih untuk anak yang giginya baru muncul, dok. Ya, baik ya. Nah, jadi bagus sekali juga pertanyaannya. Jadi sebenarnya itu adalah makanan-makanan yang bertekstur. Nah, itu juga penting untuk melatih oromotor dan juga merangsang pertumbuhan gigi. Karena pada prinsipnya semakin dia punya makanan ya atau dia suka bikin benda misalnya liter itu memberikan rangsangan ke mulutnya sehingga giginya lebih cepat tumbuh ya gitu. Pada Hmm. saat awal naik tekstur atau tumbuh gigi biasa kan anak-anak itu akan cranky kadang-kadang dia demam nggak mau makan banyak liurnya dan lain. Nah pada saat dia sedang tumbuh gigi oke kalau kita turunkan dulu teksturnya ya kemudian kita berikan makanan yang dingin karena makanan dingin itu membuat gusi-gusinya yang lagi membengkak itu menjadi lebih nyaman gitu ya. Kita lakukan pijat gusi itu bisa membuat gusinya lebih nyaman gitu ya. Nah itu bisa dilakukan pada saat dia sedang tumbuh. Tapi setelah beberapa hari biasanya gejala tersebut akan berkurang ya 2-3 hari atau paling lama 1 minggu ya. Setelah itu kita bisa naik lagi ke tekstur yang sebelumnya. Nah, kemudian baru naik secara perlahan. Kadang-kadang banyak juga nih orang tua yang mengkambing hitamkan tumbuh gigi terus gitu. Jadi Hmm. demamnya tumbuh gigi terus, kemudian juga nggak mau makannya dikambing tumbuh gigi terus. Padahal mana mungkin sampai demam tinggi banget sampai 38 jarang. Biasanya kalau tumbuh gigi demam itu di bawah 38 ya, subfebris 37,5 sampai 38. Kemudian juga biasanya tuh tekniknya cuma seminggu, kan, sampai berkepanjangan juga gitu. Kalau berkepanjangan, sebaiknya kita konsultasi. Kenapa? Karena jangan-jangan memang benar lagi tumbuh gigi, tapi ada hal yang lain ternyata yang menyebabkan dia jadi kondisi tersebut. Katakanlah misalnya lagi ada sariawan juga, atau ternyata dia lagi ada infeksi, ya, yang menyebabkan dia nggak makan. Jadi pada anak yang mulai tumbuh gigi, kita naikkan tekstur secara bertahap. Bertahap bagaimana? Jadi bisa bertahap seperti misalnya dalam 3 kali makan. Setelah kita coba 1 kali dulu naik tekstur. Sarapan pagi dia masih tekstur yang halus. Yang kita mulai kasar, gitu ya. Malam halus lagi. Berapa hari seperti itu, kemudian 2 kali yang lebih kasar, 1 kali yang halus. Berapa hari, kemudian kita naik lagi, jadi lebih banyak yang kasarnya dibandingkan yang halusnya. Atau mungkin kita juga bisa memainkan persentasenya. Nah ini juga salah satu keuntungan kalau kita memasak pasti sendiri. Jadi kita bisa atur ya, misalnya 25% yang udah kasar, 70% masih yang lembut. Kemudian ya, beberapa hari seperti itu kita naikkan lagi 50% yang kasar, 50% yang lembut. Kemudian beberapa hari lagi lebih banyak yang kasar dibandingkan yang lembut. Kita bisa memainkan tekstur seperti itu kalau memang kita masak sendiri. Jadi kita bisa mengatur berapa lama kita harus blendernya, berapa halus kita masak. Jadi itu mungkin beberapa hal yang bisa kita lakukan ya untuk proses. Berarti bisa juga di mix ternyata ya dok ya untuk tekstur ini pemberiannya ya dok ya. Nah, dokter ada Mami Yuni 2125 dok. Bertanya, menurut dokter lebih baik mana dok? Anak yang suka ngemil dengan anak yang makan 3 kali sehari. Mungkin makan berat maksudnya 3 kali. Agar nutrisinya optimal. Kira-kira Ya, seperti apa nih dok? oke ya. Jadi kalau menurut saya ya lebih bagus kalau kita makan besarnya yang utama. Kenapa? Karena makan besar itu dia kandungan nutrisinya lengkap. Ada sumber karbohidrat, ada sumber protein, ada sumber lemak di sana. Ya, jadi lebih lengkap. Jadi lebih bagus dia lebih banyak makan utama dibandingkan dengan ngemil. Karena kan ngemil biasanya katakanlah puri buah gitu ya atau puding itu kandungan nutrisinya nggak selengkap dengan kandungan makanan utama.
Gimana kalau anaknya lebih suka ngemil dibandingkan dengan makan pasta? Nah, maka orang tua harus memutar otak dan berpikir lebih kreatif untuk membuat cemilan dengan kandungan nutrisi yang lengkap. Misalnya gimana? Hmm, Misalnya buat pergedel daging patah tujuh. Itu kan berarti biasanya kentang udah ada karbohidrat. Kita ada tambahkan karbon, ada sumber proteinnya, proteinnya. udah ada lemaknya, kemudian digoreng lemaknya. Jadi walaupun dia bentuknya cemilan atau snack, dan itu udah lengkap. Atau cemilannya misalnya makaroni skutel misalnya, di situ kan juga ada sumber karbohidratnya, udah ada sumber proteinnya, udah ada sumber lemaknya, misalnya seperti itu. Kalau memang anaknya benar-benar makannya kurang banget maunya cemilan, jadi kita bisa juga mengalihkan dengan cara tersebut agar tetap memenuhi kebutuhan. Berarti benar-benar harus pintar-pintar ya dok ya, moms di rumah nih untuk memasak, membuat makanan yang disukai. Jadi kita nggak boleh kalah kalah ide ya, nggak boleh kalah dari si kecil maunya apa. Nah dokter, bagi tips dong dok, bagi anak yang tidak suka makan sayur dan buah. Ada moms nih dok yang menanyakan. Oke, ini juga ya, jadi kreativitas pun juga di sini diuji gitu ya. Bagi anak sebenarnya kalau untuk usia 1 tahun ke bawah itu buah dan sayur tidak perlu diberikan terlalu banyak, hanya sebagai pesan. Kenapa? Karena sayur itu dia mengandung banyak serat ya Mbak Sinta ya. Nah serat itu membuat anak kenyang. Jadi kalau banyak sayur dan buah, anak itu keburu kenyang sebelum dia masuk komponen-komponen di karbohidrat, protein dan lemak. Itulah kenapa jadi pada usia di bawah setahun saja sebagai pengenalan rasa. Kalau anak nggak mau makan buah dan sayur, maka kita bisa memvariasikan. Mulai dari cara pemberiannya. Misalnya tadinya dengan di blender dia nggak mau, tapi mungkin 9 bulan ke atas dia maunya udah dalam bentuk buah potong. Karena kan dia udah bisa finger food, bisa 9 bulan ke atas gitu. Atau mix and match dengan jenis buah-buahan yang lain. Misalnya. Atau dijadikan dalam bentuk puding misalnya. Atau dijadikan dalam bentuk cake. Dia nggak mau pisang, tapi kita buat cake pisang misalnya. Jadi itu juga bisa. Jadi kita coba variasikan cara pengolahan ya, baik sayuran ataupun buah-buahan tersebut. Jangan lupa juga pada kita kalau ya sama saya sebagai dokter anak saya mencoba untuk masuk ke dunia anak. Jadi dunia anak-anak itu unik. Jadi misalkan buah-buahan yang sama, gitu. Katakanlah kita mengasih dia mangga, gitu ya, kita kasih dia langsung, atau kita masukkan ke dalam tempat makan tokoh kartun yang dia sukai, itu akan berbeda respon penerimaannya. Bisa aja kalau kita taruhnya di piring biasa dia nggak mau makan, tapi begitu kita taruh ini di misalnya anak perempuan di piring princess gitu ya, sendoknya princess, dia jadi mau gitu. Jadi faktor-faktor eksternal tersebut, faktor-faktor kesukaan anak ya, apa yang difavoritkan oleh anak juga ternyata bisa berperan juga loh terhadap kemauan makan anak. Juga bisa Wah, dicobakan untuk apa ya, sebagai upaya ikhtiar biar anaknya tetap mau eh makan. berarti banyak sekali faktor yang harus diperhatikan ya dok ya. Salah satu juga emosional si anak ya dok ya. Jadi kita harus Nah, benar-benar bisa mendalami yes, keinginannya apa. kata situ. Jadi anak juga kalau semakin kita paksa kan kadang dia semakin tidak mau ya. Jadi jadi kan kadang-kadang caranya adalah yang saya lakukan juga adalah saya coba makan dulu kan terus ya nanti dia akan minta sendiri. Jadi kadang-kadang faktor emosional dan lain itu mood anak itu juga perlu dibangun pada saat proses makan. Wah, betul sekali dokter. Nah, dokter ada lagi pertanyaan nih dok, bagus sekali nih dari Mam Hidayatul Masrurin. Bagaimana caranya memasukkan vitamin yang tepat ke dalam makanan anak dok? Mungkin yang tadi di awal sempat dokter singgung, kita harus mencukupi makro dan juga mikronutriennya nih dokter. Kalau kita masak sendiri, bagaimana caranya nih kita memastikan vitaminnya sudah ada? Oke, jadi sebenarnya kalau makanan yang kita berikan bervariasi ya dalam jumlah cukup, sebenarnya itu multivitamin dan mineral itu akan mencukupi dalam tubuh anak. Gitu. Jadi asalkan kita nggak memberikan makanan menunya itu aja, karena kan satu jenis makanan dan makanan lain itu memiliki komposisi yang berbeda, baik vitamin maupun mineralnya ya. Ada yang lebih zat A, ada yang lebih zat B. Nah, jadi kalau kita mengkombinasikannya, maka mudah-mudahan akan terpenuhi. Gitu. Nah, apa sih yang jarang terpenuhi pada anak Indonesia itu adalah zat besi dan vitamin A. Makanya ada rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia untuk memberikan suplemen vitamin A dari setiap 6 bulan pada Agustus
dan bulan Februari. Kemudian untuk zat besi juga sejak usia 4 bulan itu direkomendasikan untuk suplementasi zat besi sebagai tambahan. Gitu. Kalau untuk yang lain sebenarnya selama dia makan oke dan bervariasi nggak perlu ditambahkan. Nah, tapi pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya dia ada masalah gizi, misalnya dia picky eater, makannya maunya itu aja, atau dia sedang sakit dengan penggunaan nutrisinya tidak optimal, maka kalau kita memberikan multivitamin boleh-boleh saja, tapi tentunya dengan dosis yang sesuai dan dengan memang produk yang sesuai dengan untuk bayi tersebut. Kita nggak perlu untuk menambahkan ke dalam empasinya, nggak perlu. Bisa diberikan secara terpisah. Dan tentunya harus dikonsultasikan dengan dokter anak yang bersangkutannya ya dok ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, baik dokter, kalau tadi kita bicara tentang problematika, ternyata banyak banget nih dok problem moms di luar sana yang menghadapi tumbuh kembang si kecil. Nah, untuk yang kaitannya dengan nutrisi agar seimbang dokter, bagaimana sih langkah-langkahnya nih dok? Yang Ya, pertama dilakukan itu seperti apa dokter? oke ya. Jadi dari awal ya, dari awal pengenalan empati itu harus diperhatikan bahwa kalau dulu mungkin beberapa tahun lalu kan itu dianut satu jenis makanan dulu, misalnya pisang kerok dulu misalnya ya, diberikan untuk bayi-bayi. Nah kalau sekarang ternyata udah nggak begitu, karena ilmu ini kan terus berkembang, bertambah ya Mbak Sinta gitu ya. Yang benar lalu mungkin sekarang udah nggak benar lagi gitu, atau udah nggak tepat lagi. Jadi sejak awal kita memberikan empati kepada anak itu harus dengan nutrisi yang seimbang. Misalnya kita memasak sendiri nih empati, harus sudah ada sumber karbohidratnya, sudah ada sumber proteinnya, sudah ada sumber lemaknya. Nah, lemak ini juga jangan dilupakan. Kenapa? Karena lemak ini kalorinya tinggi, jadi bagus banget untuk naikin berat badan. Dan sebenarnya komposisi empasi itu bisa lebih tinggi dibandingkan komposisi makanan sehari-hari kita. Kenapa? Karena kan 2 tahun pertama tadi 70-80% pertumbuhan otak terjadi di sana. Otak itu kan komposisinya sebagian besar lemak ya, jadi dia butuh lemak yang lebih tinggi. Kalau kita nih, Mbak Cinta, saya, kita perlu membatasi lemak 20-30% dari total kalori harian, nggak terlalu banyak, biar nggak kolesterol, peningkatan LDL dan lain-lain. Tapi kalau pada anak di bawah 2 tahun, itu lemak masih bisa sekitar 35-45%. Jadi masih banyak untuk pertumbuhan otak dan juga fisik. Jadi boleh kita berikan lemak tambahan. Katakanlah tadi kita masak beras, dengan super proteinnya, katakanlah ikan kembung misalnya ya. Kita tambahkan lemak tambahan. Bisa apa? Bisa butter, ya, bisa keju misalnya, bisa diberikan minyak kelapa, bisa diberikan santan, bisa diberikan minyak kedelai misalnya, atau minyak zaitun, itu boleh ditambahkan lemak. Sehingga rasanya juga lebih gurih, lebih enak, komposisi nutrisinya juga lebih lengkap dan lebih padat nutrisi, sehingga kenaikan berat badannya nggak akan lebih baik. Jadi itu untuk pemenuhan nutrisinya. Jangan lupa komposisinya, tadi karbohidrat sekitar 50%, protein 10-15%, lemak itu bisa 35-45% ya. Kemudian tadi pemberian buah dan sayur boleh tambah saja, tidak perlu terlalu banyak ya. Karena kalau terlalu banyak tadi bisa menyebabkan dia cepat kenyang, sehingga yang harusnya diberikan. Kemudian pemberian air putih. Anak-anak usia 6 bulan ke atas juga udah boleh diberikan air putih. Tapi juga jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak dia kenyang juga tuh. Gitu. Susunya atau asin nggak mau. Gitu. Cukup air putih itu 60 sampai 120 mili untuk anak bulan ke atas ya. Diberikan. Jadi nggak perlu terlalu banyak juga. Gitu. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, selain pemenuhan nutrisi, tentunya kebersihan juga penting sekali. Karena kita kan memberikan nutrisi yang baik nih untuk anak kita, tapi kalau kebersihan nggak dijaga, maka bisa ada kontaminasi dari berbagai kuman yang bisa menyebabkan anaknya mengalami gagal saluran cerna, muntah, diare, dan lain. Jadi proses pembuatan makanan mulai dari hulu ke hilir itu perlu diperhatikan. Ini jenis bahan makanan yang segar, membersihkan bahan makanan tersebut, memasak dengan alat memasak yang bersih, kemudian menyajikan di piring dan memakai alat-alat makan yang bersih. Kemudian penyimpanan, jadi empasi itu yang udah kita masak, itu kalau di udara ruang biasa hanya bisa bertahan 2 jam. Karena Hanya 2 jam. itu lembab ya, lembab. Jadi kalau terlalu lama, gampang kuman di sana. Jadi hanya 2 jam. Kalau kira-kira lebih dari 2 jam, maka bisa kita masukkan ke dalam kulkas ya. Nanti bisa dihangatkan kembali dokter. Jadi itu semua penting dijaga. Ya, kebersihan itu juga penting untuk dijaga. Wow,
kompleks sekali ya dok ya, dari mulai menyiapkan MPASI-nya, problematika yang hadir saat MPASI, sampai bagaimana cara menyimpannya juga ya dok ya, itu penting banget. Jadi kayaknya setiap apa yang dokter katakan harus kita catat, dijadikan highlight. Penting banget nih dok, ini kalau buku panduan banget dokter, super sekali. Nah dokter masuk lagi mungkin waktunya tinggal beberapa menit lagi dok, mau membacakan pertanyaan yang ada di kolom question. Dari Mam Siti. Dok, berapa banyak porsi makanan ringan yang diperbolehkan setiap harinya? Adakah batasan tertentu, dokter, di Ya, usia-usia tertentu? porsi makanan itu adalah kita dari awal bisa mencobakan 1 kali dulu sehari. Kemudian setelah 7 bulan misalnya kita bisa naikkan 2 kali sehari. Jadi diberikan itu di antara waktu makan pagi dan makan siang mungkin sekitar jam 10 sama di antara waktu makan siang dan makan sore mungkin di sekitar jam 2 atau jam 4 sore ya. Berapa banyak tergantung kemauan anak. Kita bisa misalnya memberikan biskuit bayi, misalnya bisa 1 sampai 2 keping. Atau kita bisa memberikan buah potong, atau memberikan puree, atau memberikan puding, atau kue-kue, itu juga bisa diberikan ya. Porsinya tergantung kemauan anak. Nah, tapi perlu diingat ya, yang di-highlight dari makanan snack ini, yang pertama kalau bisa, kita jangan yang terlalu manis, jangan yang terlalu asin gitu. Karena nanti dia jadi maunya itu makanan yang manis dan makanan yang asin terus gitu. Hmm. Itu yang perlu diperhatikan yang pertama. Yang kedua adalah jaraknya. Jangan terlalu dekat dengan jarak pemberian makan. Karena kalau baru setengah jam diberikan puding katakanlah, pasti dia masih kenyang. Sehingga nanti makan utamanya jadi nggak optimal. Jadi dua itu yang perlu kita perhatikan pemberian untuk bayi. Oke, baik dokter. Nah, dokter, di momen emas nih, dok, atau 1.000 hari kehidupan pertama, selain nutrisi yang seimbang yang tadi sudah dokter jelaskan dari awal, hal apa lagi nih dok yang perlu kita perhatikan tentunya untuk optimalkan tumbuh kembang anak, juga untuk kecerdasan anak nih dok. Oke, yang pertama adalah stimulasi ya. Stimulasi perlu diberikan di 4 ranah perkembangan. Motorik kasar, motorik halus, bicara atau bahasa, juga sosial. Jadi ini semua stimulasi harus diberikan sesuai dengan tahap perkembangan dan usia anak. Kemudian ya kesehatan anak secara umum artinya menjaga kebersihan diri, pakaian, rumah, tempat, ya tempat tinggal itu penting untuk mencegah sakit pada anak. Vaksinasi juga pada anak harus dilengkapi ya untuk optimal. Istirahat yang cukup, jadi waktu tidur itu juga penting karena hormon pertumbuhan juga keluar pada saat anak tidur ya, jadi itu juga penting diperhatikan. Aktivitas fisik juga penting diperhatikan. Kalau anak bukan olahraga seperti orang dewasa, tapi dengan kita ajak dia stimulasi, dia bermain dan lain itu udah termasuk olahraga pada anak. Kemudian yang terakhir tentunya adalah dukungan kasih sayang dan dukungan emosional. Kita berbicara untuk pertumbuhan dan perkembangan anak tidak hanya aspek fisik dan kognitif saja, tapi juga aspek sosial emosional. Gitu. Jadi kasih sayang dari orang tua, perhatian, mengajarkan anak untuk berempati itu juga penting untuk diperhatikan dalam 1.000 hari pertama kehidupan. Wow, luar biasa sekali dok. Dan semuanya saling berkaitan ya dok ya, memiliki peranan yang penting untuk mengembangkan tumbuh kembang anak supaya optimal. Nah dokter, kalau boleh disimpulkan dokter dari perbincangan kita sore hari ini dokter, nutrisi optimalkan tumbuh kembang anak itu yang baik seperti apa dokter? Untuk kesimpulan yang telah dokter berikan pembahasannya. Yang baik itu yang pertama adalah dari segi jumlahnya sesuai ya. Sesuai itu artinya juga kita harus perhatikan proporsi antara invasi dengan asinya. Yang kedua dari tas juga penting. Artinya komposisi nutrisinya harus seimbang dan tadi ada makronutrien dan ada mikronutrien. Yang ketiga adalah cara pemberiannya harus sesuai, baik tekstur, porsi maupun jumlah pemberian itu juga harus diperhatikan. Jangan lupa ya untuk menerapkan feeding rules sejak dini agar proses pemberian makan itu dapat berlangsung dengan baik. Karena perlu diingat bahwa makan ini ya bukan seperti misalnya anak sakit atau minum obat yang hanya seminggu 2 minggu saja, tapi ini berlangsung dalam proses yang lama ya sehingga ya perlu sekali dibangun habitsnya itu dari awal pemberian makan gitu agar nanti kedepannya akan mudah. Kalau dari awal itu nggak dibangun habits maka nanti kedepannya orang tua sendiri yang sulit gitu ya. Misalnya makannya harus sambil lari-larian, makannya harus sambil nonton, atau mungkin dia hanya picky eater dan lain itu semua terjadi karena dari awal fondasi pada saat memulai pas itu yang kurang kuat. Jadi itu
Itu pesan saya untuk mom semuanya. Terima kasih dokter untuk pesan-pesannya, ilmunya, dan juga yang sudah dijelaskan sore hari ini. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga dokter untuk waktunya. Insya Allah kita akan ada kesempatan untuk berjumpa lagi dengan Ya, ilmu-ilmu yang lebih mendalam lagi ya dok ya. Seputar nutrisi, seputar tumbuh kembang anak. baik. Terima kasih Iya. Next dan juga Mbak Sinta ya. Izin pamit. Iya, Assalamualaikum. terima kasih dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua Nasmam yang sudah mengikuti live Instagram sore hari ini. Jangan lupa untuk screenshot activity live Instagram bersama Dr. Reza Valevi, dokter spesialis anak, dan Mom berkesempatan untuk mendapatkan 2 hadiah menarik dari Nice ya. Dan jangan lupa ikuti terus update informasi dari Nice, akan ada yang spesial di Nice, jadi jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus Instagram Story, kemudian juga konten-kontennya Nice ya. Kalau gitu saya Sinta pamit, kita ketemu lagi di live Instagram berikutnya, ada yang spesial nanti. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.